Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi faraidil ghusli. Wa faraidul ghusli salah satu asya'a. Faslun utawi iki fasal fi faraidil ghusli ing dalam nerangaken pira-pira fardhonya mandi besar. Fi faraidil ghusli ing dalam nerangaken pira-pira fardhonya mandi besar. Lafad ghuslun urinya dhammah. Karena kalau urinya itu fathah, maknanya membasuh. Paham ya? Contohnya ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Lafadznya sama, cuman ada satu huruf yang beda harokat. Itu beda pengertian. Kalau ghuslun mandi besar, tapi kalau ghuslun itu membasuh. Ingat-ingat. Nah, sampai kuliah S5 tetap ghuslun itu ya mandi besar, ghuslun juga maknanya membasuh. Wa faraidul ghusli utawi pira-pira fardhonya mandi besar. Utawi pira-pira fardhonya mandi besar iku salah satu asya. Iku ono telu pira-pira perkara. Salah satu asya iku ono telu pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine salasah. Ahaduha utawi salah sijine salasah aniyatu iku niat. Aniyatu iku niat fayanwi mongko niat. Fayanwi mongko niat al-junubu sopo wong junub. Baik yang laki-laki atau perempuan, niatnya raf'al janabati ing menghilangkan junub. Awil hadasal akbara utawa menghilangkan hadas besar. Berarti awil hadasil akbari utawa menghilangkan hadas besar. Wa nahwa dzalikah lan sesamanya mongkono-mongkono raf'al janabah. Wa nahwa dzalika lan sesamanya mengkono-mengkono raf'al janabah. Wa tanwi lan berniat al haidu sopo wanita kang haid. Wa tanwi lan berniat al haidu sopo wanita kang haid. Awin nufasa'u atau wanita yang nifas. Niatnya raf'a hadasil haidi ing menghilangkan hadasnya haid. Raf'a hadasil haidi ing menghilangkan hadasnya haid awin nifasi atau hadasnya nifas. Wa takunuh lan ono anniyatu opo niat. Wa takunuh lan ono anniyatu opo niat iku makrunatan iku dan barengaken. Makrunatan iku dan barengaken bi awalil fardi kalawan awalnya fardho. Awal yang wajib bi awalil fardi kalawan awal fardho. Wa huwa utawi awalul fardi. Wa huwa utawi awalul fardi awaluma iku pertamanya anggota. Awaluma iku pertamanya anggota yuksalu kang den basuh opo ma. Kang den basuh opo ma min a'lal badani sangking bagian atasnya badan.
min a'lal badani sangkeng bagian atasnya badan, au asfalihi atau bagian bawahnya badan, au asfalihi atau bagian bawahnya badan. Oleh karena itu falau nawa mongko lamun berniat sapa wong, falau nawa mongko lamun berniat sapa wong, ba'da ghusli juz'in ing dalam setelah membasuh sebagian, ing dalam setelah membasuh sebagian atau satu juz, mongko wajib, mongko wajib. Wajib apa wajibat? Ada taknya ya, bagus. Karena di kitab saya tanpa tak wajib. Tapi saya muskil. Jadi ngerti ini ada kekurangan bagi orang yang sudah banyak baca. Ini kan kitab saya kan wajib tanpa tak. Tapi saya muskil. Kenapa kok muskil? Karena setelahnya i'adatun pakai tak. Nah, paham ya? Contohnya qiraah Fatimah lah. Qiraah moco membaca sopo Fatimah. Ini kan muskil. Fatimah itu perempuan. Kenapa Qur'annya nggak pakai tak? Tak itu tanda-tanda untuk perempuan. Oh, berarti muskil. Berarti dibaca qiraat Fatimah tuh. Nah. Paham ya? Itu bagi orang yang sudah banyak baca ya, banyak baca dan sering mempelajari komus-komus. Saya dulu kalau ngajar gitu, kalau ngajar Kafid cetakan contoh, ini contoh punya cetakan Al-Hidayah, Fahri cetakan Toha Putra Semarang, terus Levi cetakan Darul Kutub umpamanya. Terus saya baca mas umpamanya. Terus ada yang muskil, coba yang lain gimana? Ternyata ada seperti ini ya. Coba ikuti yang cetakan itu umpamanya. Nah, sehingga ditambah, kadang dikurangi, kadang ada yang diganti. Itu bisa kalau bagi orang-orang yang sering banyak baca. Ini kitab saya pakai wajib tanpa tak. Tapi muskil, padahal kitabnya bersih ya, bersih rapi. Wajibat, ada tanya ya, wajibat mongko wajib i'adatuhu opo mengulangi juz'un. I'adatuhu opo mengulangi juz'un. Sekilas penjelasannya menjelaskan tentang fardohnya mandi besar. Ada fardohnya mandi besar, ada sunnahnya. Sunnahnya nanti di belakang. Sekarang tentang fardohnya mandi besar atau kewajiban mandi besar yang wajib itu ada 3. Yang pertama nih niat. Kalau dalam kitab ini ada 3, tapi kalau dalam Fathul Mu'in ada 2. Yang pertama niat sama berarti. Dalam Fathul Mu'in sama, harus niat. Paham ya? Harus niat. Karena kenapa kok harus biar beda? Antara itu mandi besar atau mandi biasa atau cuma sekadar mandi untuk litabarrud wan nadhafah. Biar dingin atau mungkin biar bersih. Seperti kita wudhu, itu kan ada cuci muka ya. Ada cuci muka, ada cuci tangan. Kenapa kok niat? Litamyiz bainal ibadah wal adah. Biar beda antara mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar cuci muka, orang untuk cuci muka biasa itu bisa. Biar bersih, biar bersih mungkin karena kepanasan umpamanya. Paham pojok-pojok? Biar bersih umpamanya. Paham Zak? Cuci muka akhirnya. Atau biar dingin. Litabarrud wan nadhafah, biar beda mana yang ibadah, mana yang tidak.
maka disyariatkan yang namanya niat. Itu fungsinya niat. Litamyiz, biar membedakan bainal ibadah wal adah. Mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Ya, kita habis makan cuci tangan biasa. Tapi ini kan cuma cuci tangan. Tapi kalau dalam wudhu kan enggak. Ada kesunahan cuci tangan ya. Bis. Oleh karena itu, kasan umpamanya junub. Mimpi bertemu dengan ratu Inggris. Paham ya? Dengan rembulan. Mimpi bertemu dengan matahari umpamanya. Akhirnya mimpi basah. Enggak mimpi kering, tapi mimpi basah. Terus junub. Atau yang perempuan, umpamanya. Mimpi bertemu dengan langit. Dengan raja, dengan orang yang memang dicintai sehidup semati umpamanya. Junub, maka niatnya niat junub. Nawaitul wuslah umpamanya. Niat saya mandi besar karena raf'al janabatiha. Menghilangkan hadasnya junub. Atau yang lumrah, nawaitul wuslah li raf'il hadasil akbari. Niat saya mandi besar karena menghilangkan hadas besar. Ini yang lumrah. Pernah niat seperti ini? Hari pernah ya? Pernah niat, Haikal? Kalau mandi besar ya? Pernah mandi besar? Haikal, pernah mandi besar? Mandi kecil pernah? Hasan pernah mandi besar? Nah, niatnya ini niatnya. Kalau enggak sah. Karena enggak sah, enggak boleh sholat, enggak boleh baca Al-Quran dan seterusnya. Nah, paham Fi? Pernah? Wis, junub itu karena berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Wis, sekarang haid umpamanya. Arzak haid. Paham? Berapa kali herzak? Maka niatnya nawaitul wuslah li raf'il hadasil haidi atau li raf'il hadasil akbari minal haidi umpamanya. Atau nifas, nuril nifas umpamanya. Nifas. Pernah nifas Ril? Nah, maka niatnya sama. Harus ditentukan. Kalau haid ya niat haid gak boleh. Haid maksud niat wudhu. Mau niat mandi besar dari haid tapi niatnya nawaitul wuslah li raf'il hadasil asghar ya gak boleh. Niat saya mandi besar untuk menghilangkan hadas kecil ya gak boleh, gak sah. Lah, niat ini dalam mandi besar sama dengan wudhu. Yaitu harus bersamaan dengan pertama anggota yang dibasuh. Cuma bedanya dalam wudhu harus tartib. Dalam mandi besar nggak harus tartib. Dalam wudhu setelah wajah yaitu membasuh apa? Membasuh apa? Dalam mandi besar terserah. Yang dibasuh pertama kaki nggak apa-apa. Berarti niatnya mulai dari kaki. Yang dibasuh pertama dari telinga silakan disirah umpamanya. Baru niat. Jadi pertama anggota yang dibasuh telinga atau hidung umpamanya. Jadi niatnya bersama ketika membasuhi hidung. Bebas. Bisa dari ujung kepala atau bagian tengah atau paling bawah. Bebas. Bedanya dengan wudhu. Kalau sekarang gini, sudah terlanjur kepala ini sudah basah. Tapi belum niat. Niatnya ketika membasuh bagian tengah ke bawah, maka kepala ini harus diulangi lagi. Paham ya? Contohnya Levi sudah terlanjur membasahi rambutnya, kepalanya, tapi belum niat. Terus sadar, oh berarti saya belum niat. Silakan niat ketika membasuh pertama yang dibasuh terserah. Bisa kaki, bisa tangannya terserah. Karena tadi kepala yang basah itu belum niat, maka harus mengulangi lagi. Wis. Ada faidah yang sangat bermanfaat
Dalam mandi besar bisa nyicil. Paham ya? Mandi besar ini bisa nyicil. Nyicil bukan cuma masalah utang. Nyicil bukan masalah wiritan atau yang lain. Tapi mandi besar bisa nyicil. Contohnya kapit habis berhubungan dengan istri yang keenam umpamanya. Paham ya? Di malam hari yang dibasahi cuman rambutnya saja. Tapi niat. Ketika membasahi rambut niat mandi besar. Lah paginya cukup langsung bagian bawah. Rambut gak dibasahi cukup. Artinya tidak harus niat lah. Lagi yang penting tidak ada yang membatalkan. Contohnya dia tidak bermain lagi umpamanya. Lah jam 9 malam sudah berhubungan sama istrinya. Terus mandi besarnya cuman rambut saja yang basahi. Niat dan membasahi rambut. Terus boleh untuk di pagi harinya tinggal melanjutkan anggota-anggota yang lain. Tapi dengan catatan setelah mandi yang tadi malam itu tidak berhubungan lagi. Kalau berhubungan lagi maka paginya harus niat lagi. Jelas ya? Yes.